ketemu lagi bersama saya. Kali ini saya akan mencoba membahas tentang hipotesis penelitian, termasuk nanti di dalamnya mengenai pengertiannya seperti apa, jenis-jenisnya seperti apa, dan contohnya seperti apa. Nah, hipotesis penelitian ini nanti ketika kalian menuliskan karya tulis ilmiah, termasuk juga skripsi ataupun tesis, maka ada satu bagian yang tidak boleh terlewatkan oleh kalian, yaitu hipotesis penelitian. Bagian ini merupakan bagian yang sangat krusial menurut saya dalam sebuah skripsi atau tesis atau karya tulis ilmiah lainnya. Nah, jadi nanti kamu itu bakal menuliskan hipotesis itu saat mengerjakan skripsi atau tesis. Nah, untuk hipotesis ini mungkin tidak bakal sepanjang seperti pembahasan atau latar belakang sih sebenarnya, tapi walaupun tidak sepanjang itu, hipotesis ini memiliki peran penting dalam sebuah penelitian. Nah, karena pentingnya, terus bukan karena panjang pendeknya, ini si hipotesis ini juga tidak boleh dibuat asal-asalan. Jadi nanti Anda tidak boleh misalnya bikin hipotesis asal aja, apalagi tanpa pemikiran panjang. Hipotesis itu perlu ditulis dengan argumen yang jelas, juga argumen yang kuat. Supaya apa? Supaya pembaca memahami yang kamu terangkan. Nah, sebenarnya apa sih hipotesis itu sendiri? Hipotesis penelitian itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hipotesis penelitian berdasarkan hal-hal tadi. Oke, yang pertama, jika secara singkat dan sederhana ini ya, hipotesis penelitian itu dapat diartikan sebagai dugaan sementara. Nah, dugaan sementara ini dibuat oleh peneliti dengan mengacu pada data awal yang diperoleh. Kemudian dugaan benar atau salahnya itu bisa didapatkan berdasarkan hasil penelitian. Nah, kalau secara Kamus Besar Indonesia sih sebenarnya ada sih pengertian hipotesis. Hipotesis itu menurut Kamus Bahasa Indonesia itu dapat diartikan sesuatu yang dianggap benar untuk alasan atau penguatan pendapat, termasuk di dalamnya teori, preposisi, dan sebagainya, meskipun kebenarannya masih harus dibuktikan. Jadi hipotesis itu kalau sederhananya ya tetap anggapan dasar. Nah, untuk hipotesis ini sendiri berdasarkan jenisnya, kalau saya baca secara teoritis itu ada dua macam. Pertama, hipotesis alternatif, dan kedua, hipotesis nol. Oke. Untuk hipotesis alternatif saya jelaskan di sini. Hipotesis alternatif itu sering juga orang menyebutnya dengan hipotesis kerja. Nah, untuk simbolnya ini biasanya disimbolkan HA, tapi ada juga yang menyimbolkan H1. Nah, hipotesis alternatif ini mempunyai fungsi untuk menyatakan hubungan antar variabel, yaitu variabel X dan Y. Nah, hipotesis ini juga bisa menunjukkan adanya perbedaan antar dua kelompok. Sehingga hipotesis ini juga menjelaskan adanya hubungan antar variabel dengan variabel lain. Jadi jelas ya, kalau hipotesis alternatif itu menunjukkan adanya hubungan atau pengaruh. Saya contohkan ini untuk hipotesis alternatif. Ini contohnya untuk hipotesis alternatif ini saya ambil dari karya tulis atau skripsi atau tesis dari jurusan kesehatan ya. Contohnya misalnya ada hubungan antara pengetahuan dengan perilaku penderita diabetes. Itu untuk hipotesis alternatif. Nah, selanjutnya jenis yang kedua adalah hipotesis nol atau null hipotesis. Nah, hipotesis nol ini biasanya disimbolkan dengan HO. Nah, terus hipotesis nol ini biasa juga disebut dengan hipotesis statistik. Kenapa dinamai hipotesis statistik? Kenapa banyak orang juga bilang hipotesis nol itu disebut dengan hipotesis statistik. Nah,
Nama itu muncul karena hipotesis ini sering digunakan dalam penelitian kuantitatif yang membutuhkan statistik. Oke, jelas kenapa disebut hipotesis statistik? Saya ulangi kembali, karena hipotesis ini sering dipakai dalam penelitian kuantitatif yang membutuhkan perhitungan statistik. Itu intinya. Nah, kalau hipotesis nol atau yang sering disebut dengan HO ini biasanya menerangkan tidak adanya hubungan atau pengaruh antar variabel dengan variabel lainnya. Nah, untuk hipotesis nol ini saya kasih contoh, misalnya untuk jurusan manajemen pemasaran. Misalnya contohnya, tidak ada hubungan antara brand awareness dengan purchase intention. Itu untuk hipotesis nol. Jadi artinya tidak ada, atau biar sederhananya berarti tidak ada hubungan atau pengaruh ya. Nah, kalau itu tadi secara jenisnya. Nah, kalau secara bentuknya, hipotesis ini ada 3 macam. Dan ini mempunyai pengertian tersendiri. Untuk hipotesis berdasarkan macamnya ini dibagi menjadi, pertama, hipotesis relasional atau hipotesis asosiatif. Yang kedua, hipotesis deskriptif. Dan yang ketiga, hipotesis komparatif. Nah, biar jelas, saya akan jelaskan satu persatu juga untuk hipotesis berdasarkan macamnya. Untuk yang pertama, hipotesis relasional atau asosiatif ini diartikan sebagai jawaban sementara atas hubungan antar 2 variabel atau lebih. Nah, jadi si hipotesis ini biasanya dirumuskan berdasarkan rumusan masalah yang asosiatif atau menggambarkan suatu hubungan. Nah, dalam pengertian lain, hipotesis asosiatif ini secara eksplisit atau terang menunjukkan hubungan antar 2 variabel atau lebih. Itu untuk hipotesis relasional. Nah, contoh untuk hipotesis relasional misalnya, ini contohnya, misalnya orang yang telah berkeluarga memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi ketimbang orang yang belum berkeluarga. Itu untuk hipotesis relasional atau asosiatif. Nah, selanjutnya hipotesis deskriptif. Nah, hipotesis deskriptif ini berbeda dengan hipotesis asosiatif. Nah, di hipotesis deskriptif justru ini menunjukkan hubungan antar variabel secara implisit. Nah, sehingga hubungannya tersebut cenderung tersembunyi atau tidak jelas, seperti hipotesis penelitian. Jadi, hipotesis deskriptif hanya memberikan gambaran tentang sampel penelitian. Misalnya contohnya seperti ini. Setengah pembeli produk online adalah ibu rumah tangga. Contohnya seperti itu. Nah, yang terakhir di sini hipotesis berdasarkan macamnya adalah hipotesis komparatif. Nah, hipotesis komparatif ini merupakan pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Nah, secara pengertian, kalau menurut dalam buku Ridwan itu, hipotesis komparatif dirumuskan untuk memberikan jawaban pada permasalahan yang bersifat membedakan. Nah, secara singkat, jadi hipotesis komparatif ini adalah dugaan tentatif dari rumusan masalah yang komparatif. Nah, artinya berarti variabelnya sama, hanya saja populasi, sampel, atau keadaan yang berbeda. Nah, itu mungkin yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk mahasiswa sekalian. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe-nya di channel ini. Dan saya sarankan untuk lakukan like, comment, share, atau subscribe-nya itu setelah video selesai kayak sekarang. Jangan di awal video, biar andanya lebih fokus dulu
dengan apa yang saya terangkan. Oke, hanya itu yang saya sampaikan. Terima kasih dan tetap semangat untuk menyusun skripsi atau tesis Anda.